Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosila dengan NIM 223422. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iklim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang berlangsung dalam waktu panjang di suatu wilayah. Iklim sangat penting dalam menentukan kehidupan manusia, seperti aktivitas pertanian, peternakan, ekonomi, dan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian iklim. Iklim adalah keadaan umum kondisi cuaca dari hari ke hari berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur cuaca. Yang pertama ada suhu udara, awan, hujan, tekanan udara, angin, kelembapan, dan cahaya matahari. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis iklim. Di sini ada iklim tropis, terjadi di kawasan sekitar ekuator dan garis khatulistiwa. Cuaca sangat panjang, hari ini tidak ada musim dingin. Nah, contohnya hujan tropis di kawasan pada garis khatulistiwa. Yang kedua ada iklim subtropis, ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat, suhu harian dan musiman yang lebih beragam dan daerah tropis. Contohnya Mediterania seperti Yunania dan Italia. Selanjutnya itu ada iklim sedang di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Kutub dingin bertemu dengan udara yang sangat hangat menghasilkan hujan dan salju kerap ditemui. Nah, selanjutnya itu iklim dingin. Di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area, suhu yang selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama ada garis lintang mempengaruhi identitas cahaya matahari yang diterima suatu wilayah sehingga mempengaruhi suhu dan kelembapan. Yang kedua ada ketinggian. Suatu wilayah dapat mengaruhi suhu dan kelembapan karena udara di ketinggian lebih dingin dan kurang lembab. Yang selanjutnya itu kawasan atau daerah yang berada di dekat perairan dapat mempengaruhi iklim karena pengaruh laut yang dapat mengurangi perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin. Perairan dapat mempengaruhi iklim dengan cara memberi perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin serta meningkatkan pelembapan udara. Nah, selanjutnya itu ada kasus rendahnya motivasi, keaktifan, dan partisipasi siswa. Siswa-siswa kurang bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam kelas. Kurangnya fokus siswa. Siswa-siswa sulit lepas dari gadget saat guru menjelaskan. Rendahnya minat siswa. Siswa-siswa cenderung menyalin jawaban dari teman tanpa berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu ada implikasi. Kasus ini penting untuk disikapi lebih lanjut karena akan berdampak pada kemampuan saya dalam melakukan evaluasi dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran. Topik ini akan membantu saya meningkatkan potensi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu implikasi praktis. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan lingkungan kerja, meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Peningkatan produktif, lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena kenyamanan dan keamanan yang lebih baik. Meningkatkan keputusan kerja, lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga mereka lebih termotivasi dan produktif. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti garis lintang, ketinggian, kawasan atau daerah, dan perairan. Pengetahuan tentang iklim sangat penting dan menentukan kehidupan manusia seperti aktivitas, pertanian, peternakan, ekonomi, dan kesehatan. Contohnya kasus permasalahan dalam pembelajaran di kelas menunjukkan pentingnya memahami dan mengatasi permasalahan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja siswa. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.